Kita hari ini lagi herping di sekitaran Lamongan teman-teman, Lamongan Jawa Timur. Jadi ini adalah tempat dimana biasanya jadi muara pasang surutnya air laut. Ini kita ada di pinggiran rawa-rawa, burung-burung liar masih kedengeran suaranya. Nah, dan ini alamnya masih diselimuti oleh vegetasi yang masih asli ya. Tadi kita lihat satu ekor ular, nggak tahu ular apa di atas pohon sini, warnanya sih kayak hijau gitu, cuma tiba-tiba hilang. Cepet banget larinya. Menangkap ular itu tidak mudah guys di alam, karena posisinya kita kadang kalah sama mereka yang asli tinggal di sini kan, makhluk asli penghuni sini. Jadi ketika ngelihat manusia, mereka akan cenderung lari daripada mereka bertahan. Ada beberapa ular yang juga bertahan sebenarnya pasif kayak jenis-jenis viper, tapi kalau jenis-jenis kolobrid, kayaknya yang tadi kolobrid, dia langsung lari teman-teman, menghindari kita. Jadi ular itu pada dasarnya tahu kalau kita ancaman ya bro. Iya, jadi dia lebih tahu kita ya. Makanya hari ini tuh saya lagi herping di sini bareng sama Dika dan juga Reo Prahara atau Reo Reptil Independen dan juga Dika Wikipedia. Jadi ini Reo ngajakin kita untuk herping di sekitaran tepian rawa-rawa pasang surut air lautnya di Lamongan sini teman-teman. Yuk Pak, masuk dalam ya? Ayo, boleh. Yuk, ini masih ada buaya di sini ya? Sering dijumpai sama warga Pak. Iya kan? Iya. Kalau beruntung sih bisa lihat. Tapi sementara ini gue baru lihat buaya darat. Oke guys, kita jalan yuk. Banyak lubang-lubang kepiting juga di sini. Nih, lihat bro. Nah, ini ada lubang-lubang kepiting mangrove, kepiting bakau. Nih, kayak gini. Wih, kodok tuh. Banyak kodok banget. Iya, banyak juga kodok. Wah, ini indikator bahwa di sini pasti ada predatornya. Nih, ini khas-khas banget rawa kayak gini, teman-teman. Nah, ini kalau pas pasang itu biasanya warga setempat suka mancing apa kepitingnya, yuk. Ya, di sini nih. Makanya mereka bilang kalau area ini itu adalah area yang banyak dijumpai predator, guys. Yuk, kita masuk agak jauh ke dalam tanah. Juga ada istana semut juga teman-teman. Wow, ini tempat yang masih benar-benar alami banget. Jarang orang berani masuk sini katanya, karena suka kadang kelihatan buaya muara bersarang di sekitar sini. Nah biasanya tuh sarang buaya tuh mirip-mirip begini, dia bikin gundukan di tepian rawa-rawa kayak gini, dan kita harus hati-hati kalau misalkan ini bukan gundukan sarang semut ya bahayanya ya pastinya gundukan sarang buaya teman-teman. Banyak banget kodok di sini. Buaya kecil-kecil. Iya, buat ngurek enak nih kalau misalkan ada belutnya. Ini Pak, ini ada ular Pak. Mana? Oh ini, nih. Oh, ada dua loh Pak. Masa? Oh iya. Kanan kiri. Ini satu. Ini nih. Satunya mana? Wih, itu atasnya Pak. Ya Allah, nggak kelihatan. Kamu plus dia, Pak. Ular apa ya? Tali picis ya? Tali picis ini Pak. Hah? Kalau dipegang baunya nggak enak. Coba aku yang pegang lah. Bismillah. Wah. Wih. Akhirnya ular pertama. Ular pertama yang kita temuin di sekitaran rawa ini teman-teman. Ini ular tampar angin atau tali picis, Dendrops pictus ya. Ini sepertinya sepasang dan kayaknya terciduk lagi kawin tadi. Nah, yang ini ularnya warnanya itu beda ya teman-teman nih, lihat. Jadi Itu agak terang. ini agak terang, ini agak gelap. Bisa jadi nggak sih kalau tali picis ini dia bisa identifikasi kelaminnya itu dari warna gitu? Enggak ya kayaknya ya? Kayaknya nggak bisa Pak. Lebih ke seksi. Seksi. Coba Pak, kamu popingin bisa nggak Pak? Kita biar bisa tahu kalau ini. Kalau kolobrid biasanya gini Pak, lihat jantan betinanya. Dari panjangnya. Dari panjang Panjang ekornya, ekornya. dari anus. Kalau panjang banget ini Jantan ini kayaknya. kelihatan jantan. Kalau betina itu dia itu pendek. Nah, Ini, kayak itu ini. pendek ini. Nah, itu yang Ini betina pendek. itu. Ukuran sama. Ukuran sama, tapi kalian nah ini teman-teman coba lihat. Oh Nah, iya. ini panjang banget. Oh iya. Nah, terus habis itu kalau betina itu ngembang gini Pak. Dari sini terus ngembang gini. Kalau kolobrid tuh lihatnya emang kayak gitu Kayak ya. gitu. Oh ini ilmu baru nih Mas Iya. Dika.
Iya Pak, benar. Karena ini salah satu komoditi ekspor kita Pak. Oh gitu. Iya, ini jadi kita nggak usah herping. Oh emang gitu ya? Iya, jadi kita ini nggak usah herping, kita bawa pulang. Oh, Kita gitu. udah ada izinnya Pak buat tangkap. Oke oke. Iya, kita bawa pulang aja. Ini berarti makannya kan kodok dia ya? Kodok, cicak. Cicak. Cak. Nah, ulat tali picis ini sering banget kepergok makan katak atau kodok pohon ya teman-teman. Jadi di alam populasinya sangat banyak sekali. Ini berkembang biak dengan cara bertelur kan ya? Ya kan masalah ya? Iya, betul. Kawin dan bertelur dan disimpan telurnya di tanah bukan di atas pohon ya teman-teman. Beda sama ular-ular yang kadang-kadang ular pohon itu ada juga yang mau pipipar yang dia tiba-tiba beranak. Nah kalau yang ini dia bertelur. Dan ini ukurannya sudah dewasa, jadi panjang maksimalnya si tali picis ini itu biasanya bisa mencapai hampir 1 meter. Sedangkan ada juga yang jenis tali picis besar atau mata belok itu Dendrapis formosus, itu panjangnya bisa sampai 2 meter, itu lebih besar daripada yang ini. Cuma yang mata belok itu jarang ditemui di areal dataran rendah seperti rawa-rawa seperti ini. Yang mata belok itu biasanya banyak ditemukan itu di atas daerah bukit atau pergunungan gitu. Bedanya dari warnanya yang lebih biru dan matanya itu yang lebih besar, makanya disebutnya mata belok. Kalau yang ini tali picis biasa. Wah, ini mau ditangkap? Bawa aja Pak. Bawa aja? Iya, bawa. Oke. Ya udah, ini kita Oke. sekalian nganter Dika soalnya. Iya, benar nyari. Dia ini Camping. eksportir reptil berizin, jadi dia punya kuota tangkap alam, jadi resmi. Kalaupun dibawa pulang untuk dikomersilkan emang Udah dia secara undang-undang. iya sah secara undang-undang, karena itu diatur guys. Jadi penangkapan yang ilegal ini kan biasanya kuotanya nggak karu-karuan, dia nangkap seenak-enak jidat. Kalau yang legal kayak Dika ini biasanya diatur oleh negara itu betul. per tahun itu misalkan dikasih kuota tangkap per berapa ekor gitu ya, Iya, setiap Pak, ya? perusahaan. Jadi ya. nggak ribuan ekor Betul, tangkap gitu itu kan. karena itu dilakukan itu karena buat kontrol populasi yang ada di Alam sendiri, karena Iya. memang masih banyak sekali untuk populasi ini ya, Iya. supaya tidak overpopulasi. Ini satu pohon dapat 2, di depan tuh kita bisa dapat apa lagi ya? So, yuk kita jalan lagi. lanjut. Oke, kita jalan lagi. Ayo dulu sini, dulu guys. Nih, ini di sini tuh banyak kejutan banget. Ini hutan benar-benar banyak kejutan. Wah, lihat, kita dikasih lihat proses perkawinannya per kupu-kupu Pak. terbang. Nah itu masih. Wow, ya teman-teman, ini ada satu pasang kupu-kupu yang lagi meeting atau kawin. Dia, wish, oh ternyata gitu ya dia kawin ya. Oh, terbang. Ini coba. Itu adalah sepasang kupu-kupu yang lagi kawin, berkembang biak ya. Dan saya baru tahu kalau mereka itu berkembang biaknya itu sambil pangku-pangkuan gitu ya. Iya. Dan bisa sambil terbang. pasti. Itu nggak tahu jenis kupu-kupu apa, tapi bagus banget warnanya teman-teman. Dan itu beruntung banget tadi aku lihat di situ dia lagi momen lagi kawin. Dan itu benar-benar semuanya di sini natural, alami, karena memang vegetasinya masih asli, masih bagus, dan mereka bisa berkembang biak dengan baik di sini. Tahu nggak fakta tentang kupu-kupu, bro? Jadi kupu-kupu itu adalah hewan yang mereka itu berkembang biak. Jadi gini, mereka tuh hidupnya itu lamanya itu pas jadi ulat. Jadi mereka makan daun, mereka lama di fase itu, dan kemudian mereka metamorfosa menjadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Nah, ketika menjadi kupu-kupu yang indah kayak tadi, mereka hanya punya waktu mulai dari 4 sampai 1 minggu, 4 hari sampai 1 minggu untuk hidup. Nah, jadi biasanya mereka cuma ngeiniin bunga-bunga itu, serbuk-serbuk sari bunga, makan dari situ, dan ketika ketemu pasangan mereka kawin kayak tadi. Nah, mereka biasanya setelah kawin bertelur mati. Oh, iya. Umurnya pendek ketika jadi kupu-kupunya, Pak. Seperti manusia. Ketika mereka masih menjadi ulat, mereka akan lama hidupnya, Pak. Tapi ketika sudah metamorfosa, menjadi indah, menjadi lebih baik, biasanya umurnya lebih pendek kayak kamu berdua, Pak. Ini ada banyak indikator yang kita temukan di sini. Ini kayaknya lubang. Gigit, Cok. Tanganmu. Tidak bantu.
apa ya? Mana Pak? Nongol tadi. Iya, ada isinya masih. Masa? Takutnya bener bisa. Cupeling Pak. Itu enggak ular laut tahu. Masa? Tuh. Nah, turun dia. Tuh. Oh, ini. Ini nggak berbisa nih. Acropidae apa namanya gitu? Nih, ular belang pipih. Nih. Ini ular kadut belang pipih atau ular karung ya. Biasa disebut juga ular karung, cuma yang ini bukan Acrocodus javanicus, ini yang langkanya nih. Ini Acrocodus granulatus. Nih, ular laut palsu, teman-teman. Ini lucu banget. Ini warnanya selewat kayak Hydropidae atau ular laut. Cuma beda Pak, ada perbedaannya. Kalau ular laut, dia punya sisik. Seperti ular pada umumnya. Dan kalau ular yang jenis ini, dia itu kulitnya kasar, dia nggak punya sisik, tapi dia berkulit kayak kulit biawak teman-teman nih, kayak gini. Terus badannya pun pipih. Tuh, ekornya itu lancip dan nggak seperti ekor dayung pada ular laut. Iya, kamu pegang nih Pak. Gak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa, nggak beracun ini, nggak berbisa, nggak punya bisa dia, tapi banyak bisanya Pak. Oh? Ya bisa berenang, iya. bisa makan, Pup ini, pup. bisa pup. Ya itu kebanyakan ular kalau misalkan mereka terancam akan mengeluarkan pup kayak gitu. Kita masuk ke dalam sini dia sembunyi ya. Jadi berarti jenis ular ini tuh dia nokturnal, bukan ular diurnal yang aktif di siang hari. Tidur berarti Jadi dia, Pak, ya? tidur. Tidur. Tidurnya di lubang. Tidurnya di lubang-lubang. Ini harusnya nggak satu. Biasanya Acrocodus granulatus tuh kalau misalkan dia udah punya tempat untuk kayak tidur atau istirahat, mereka itu berkelompok. Banyak di tempat satu. Ini berarti sarangnya nih. Apa ini anaknya ya? Kayaknya masih kecil sih. Soalnya itu maksimal size-nya cuma 1 meter. Beda sama yang Javanicus yang gede itu loh, ular karung hitam itu. Nah ini lucu Pak. Lucunya jenis ular ini bisa menyelam itu selama lebih dari 2 jam di air Tanpa bernafas. tanpa bernafas. Nah, Makannya apa dia? ikan, dia makan Cacing ikan. juga? Cacing mau, kayak ular pep snake kan, Oh. itu mau. Ini kepalanya juga unik, lihat tuh. Nih kepalanya unik, kayak ular kadut kepalanya. Cuma dia bukan kadut. Ini Acrocodus. Nih mulutnya seperti ini Pak. Jadi rahangnya itu bener-bener aneh, karena dia ular sebesar ini, percaya nggak kamu bisa makan ikan sebesar ini? Wah, sama. Iya Pak, 10 kali lipat dari ukuran kepalanya bisa dia telan. Ini cakep Pak. Ini kalau untuk dipiara punya izin tangkap kan? Ada. Acrocodus apa? Granulatus. Acrocodus granulatus. Granulatus Dia ada. nggak dilindungi. Ada. Ada kuota tangkapnya juga ya? Ada. Iya, ini nggak dilindungi dan ini juga masih baby. Dan biasanya populasinya di sekitar habitat kayak gini tuh banyak sekali, dan kadang-kadang ini suka bikin nelayan takut. Kenapa? Jadi dikiranya ular laut gitu, padahal ular laut itu nggak hidup di areal pasang surut seperti ini. Kalau misalkan bisa nemuin ular yang kayak gini dipatok tapi bisa sampai meninggal, berarti itu ular woling. Karena woling itu bisa ditemukan di sekitaran tempat-tempat kayak gini bro. Bawa tak? Bawa lah. Bawa. Apa ini gerak-gerak ya? Mana Pak? Meeting ya? Itu di depan. Itu loh. Nah kepalanya itu keluar ya? Woi Pak, ular Pak. Ular lagi? Ular Pak. Ular ini Pak. Coba yuk. Pulang kok kayak gini warnanya. Loh. Lah sama Pak. Itu yuk. Oh iya Pak, bener Pak. Aman itu. Pegang aja Mas. Pak. Gede yo. Alhamdulillah. Oh iya tuh kan bener. Jadi jenis ular ini tuh memang nggak pernah jauh. Lokasi-lokasi dapatnya tuh dia kadang-kadang masuk bubu nelayan, kesangkut jaring. Ini sama Acrocodus granulatus juga tuh. Cuma yang ini udah tua, jadi warnanya lebih gelap daripada yang masih muda kayak gini. Nah ini kayaknya ini nih hamil ini. Ini kayaknya dia ke darat mau cari tempat buat dia ngelahirin anak. Karena dia ini bukan bertelur, tapi opopi Oh pipar. iya, ini kerasa ini anaknya. Iya kan? Ah. Nah, jadi jenis-jenis ular ini
dia itu nggak bertelur kayak ular pada umumnya yang telurnya disimpan di sarang di tempat-tempat begitu. Dia akan cari daratan berair basah kayak gitu untuk ngelahirin anaknya. Kenapa? Karena di sini ini banyak kepiting, banyak predator lain yang hidup. Dimakan nanti. Iya, jadi ketika dia lahirin anaknya di air yang dalam kayak gini, biawak bisa makan. Naluri berarti. Naluri. Biawak bisa makan ikan predator. Ini kan tempat bertelur ikan juga. Kepiting yang utama itu yang bisa ngematiin anaknya. Makanya dia ketika mau beranak, dia pasti nyari tempat-tempat yang lebih aman. Wih, yuk. Anak toke yuk. Mana? Itu loh. Tuh, di lubang itu. Tuh. Itu lari ke atas, yuk. Lari ke atas, yuk. Up, dapat. Kenapa? Toke pohon itu. Bunyi. Dia gigit, Pak. Masa? Kok kegigit ya apa Kamu yang gigit ketawa, Jo. Digigit toke ketawa. Digigit toke mah seneng. Wih. Ini loh. Coba. Tokai gecko, guys. Ini ternyata tokai gecko, Pak. Oke, gitu. Iya, nih. Jadi toke ini dikenal sebagai toke rumah. Cuma walaupun dia dikenal sebagai toke rumah, biasanya dia menghuni areal-areal seperti ini. Batang-batang pohon yang kering kayak gini. Iya, Pak. Nah, ini mulutnya itu lebar dan dia punya gigi kecil banget di barisan-barisan rahangnya ini. Jadi mitosnya kalau misalkan digigit toke itu Nggak lepas. nggak lepas. Nggak bisa lepas kalau nggak ada petir. Kalau nggak ada petir. Coba deh. Coba deh. Sampai ada petir, Pak. Jadi toke itu semakin dia ada kayak guncangan kayak gigitannya semakin kuat, Pak. Sakit ya, Pak? Lumayan. Tuh, tapi bisa lepas sendiri berarti Nggak, itu mitos. mitos ya. Mitos. Jadi ternyata nggak usah harus nunggu ada petir tuh, dia tuh ngelepas kalau gigitannya kayak gitu ya. Mitos. Ternyata mitos. Ini mau dibawa, lepas lagi tah? Lepas aja ya. Rilis aja lah, gini lah, taruh aja. Taruh buat apaan juga, pakai banyak bro di rumah-rumah bro. Lari. Itu harus gigit dulu baru mau lari. Apa dia? Kabarnya, cepet banget dia. Mantap. Jadi kamu tuh nangkap yang appendix juga nggak? ya? Appendix? Enggak. Yang dilindungi maksudnya? Oh, appendix nangkep. Dilindungi enggak? Oh. Appendix ya, jadi kan ada situs sama non situs. Ah. Jadi ada kualifikasinya situs dan non situs. Kalau yang situs itu contohnya seperti Reticulatus piton, Varanus salvator, itu masuk situs, Pak. Masuk appendix. Varanus salvator, terus tokai tadi. Ini ya situs juga appendix. Oh iya? Iya. Masuk? Iya, Pak. Oh, toke. Tokai itu situs. Appendix. Bisa ditangkap. Tapi bisa ditangkap, tapi Berarti yang dilindungi yang tidak. yang dilindungi yang tidak. Dibiarin aja kalau Nah, bisa. salah satunya contoh yang dilindungi itu appendicitis dilindungi itu contohnya kalau di Madiun dan sekitarnya itu ada Varanus nebulosus. Oh, biawak coklat. Biawak coklat, betul. Oh, itu urgent berarti ya Itu statusnya udah urgent, ya? betul. Red list ya? Iya, betul. Ngeri ya. Nah, itu jenisnya ada di sini gambarnya teman-teman. Varanus nebulosus atau biawak coklat. Itu kalau misalkan ketemu sebaiknya biarkan saja mereka hidup di alam dan jangan diganggu, karena kalau misalkan kita tangkap atau kita mau mengoleksi, menangkap, menyimpan, membawa hewan tersebut dalam keadaan hidup dan mati, kalau ketahuan petugas itu bisa kena pidana. Maksimal hukuman penjaranya 2 tahun. 5 tahun. Oh iya, 5 tahun dan dendanya 100 juta. Dan dendanya 100 juta. Itu mengacu pada Undang-Undang Konservasi nomor 5 tahun 90 kalau nggak salah. Yuk jalan lagi. Ayo, oke. Pipitatus cuy. Oh, Pak. Yuk, ini palanya yuk. Piton pipitatus. Oh iya. Ini piton pipitatus atau ular sanca bodoh, teman-teman. Ini spesies yang biasanya banyak ditemui di rawa-rawa kayak gini.
Dan ini besar sekali. Wih, masuk lagi ke sana. Nah, ini memang cenderung lari ya. Kalau ular itu ketika ketemu manusia emang lari kayak gini ya. Bos, ternyata Mas Piton kalau misalkan lagi ini juga dia naik ya. Wih, baunya. Oh, Pak, jangan tarik. Nyerang, Pak. Wih, nyerang nih. Wih. Terbang, Mas. Galak banget. Oke, hati-hati dulu. Mas Padi, bisa main Mas? Wih. Kita bisa pakai ini untuk Serba. Oke. Yesus. Piton bivitatus atau jenis sancabodo ini merupakan ular yang tidak bisa dipelihara karena sudah dilindungi oleh pemerintah. Mengingat sebetulnya di alam saya sering sekali menjumpai spesies jenis ini, namun memang sudah sangat jarang ditemukan. Mereka menghuni tempat-tempat lembab berair dan biasanya mereka bisa tumbuh mulai dari ukuran baby di 30-40 cm hingga maksimal size-nya di 8 meter. Nah, jenis piton yang satu ini merupakan ular dengan pola motif atau warna ciri-cirinya itu memiliki warna coklat dengan jaring-jaring tebal berwarna coklat muda seperti ini, teman-teman. Kendati jenis ini adalah jenis yang dilindungi, namun sekarang untuk di Indonesia karena sudah banyak orang yang tahu jenis ini dilindungi, jadi membuat konservasi ular ini di alam secara ex situ itu sangat baik. Jadi mereka sudah bisa banyak berkembang biak dan biasanya sudah mulai setiap tahunnya itu data dari populasinya itu mulai naik. Semoga ke depan bisa statusnya naik dan jadi nggak dilindungi lagi. Lihat ini, kenapa saya bilang kalau misalkan gigit bisa robek? Lihat deh deretan giginya itu, teman-teman. Nah itu, ini punya gigi-gigi yang tajam banget deretannya di sini. Nah, ini kalau misalkan sampai gigit kulit itu bisa robek, teman-teman. Ini jalan. Enggak, Pak. Ini bukan toke, Pak. Oke. Piton ini biasanya lebih banyak hidup di hutan-hutan primer seperti ini, teman-teman ya. Jadi dia jarang ditemukan di area perkebunan seperti Piton reticulatus atau sancak kembang. Ini sebaiknya kita lepas aja, Pak. Iya, sebaiknya kita rilis aja di sini karena memang ini habitatnya, dia hidup di sini dan ini habitat yang ideal kok untuk dia hidup. Ini aman dan lokasi ini juga ini saya rekomendasikan untuk jadi area perilisan, bro, untuk teman-teman reptiler yang biasa rescue bareng sama Damkar atau BKSDA yang nyari-nyari habitat nih. Bagus nih habitat ini nih. Satu, memang bukan daerah wisata, kedua juga walaupun berbatasan dengan tanah-tanah masyarakat atau kebun-kebun masyarakat tapi jauh dari pemukiman kan gitu. Dan vegetasinya juga masih bagus. Coba ada berapa meter sini, kayak 3 meteran ya? Oh, nggak sampai 2,5an. Karena kan kalau mau burmis ini ya mau ini lebih besar, Pak. Oke guys, ini petualangan yang seru di Lamongan. Terima kasih Mas Dika, Mas Reo yang udah nyusul saya ke Lamongan. Thank you banget. Thank you banget buat teman-teman di Lamongan yang udah support bantu kita selama di Lamongan, Jawa Timur. Ternyata ada lokasi yang indah ini, lokasi yang keren ini. Dan thank you banget buat Pak Dika di Wikipedia yang udah support juga kegiatan hari ini di sini, udah nemenin. Dan thank you buat CP Fauna Alam Persada yang udah ngajak kita kemarin unboxing pas review ular-ular dari dari kiriman dari Maluku Ternate ke Surabaya. Thank you, Pak. Sukses buat CP Fauna Alam Persadanya. Pak Reo juga ya, sukses selalu. Amin. Salam lestari, salam konservasi. Bye bye teman-teman, yuk.